Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 oleh saya sendiri Ananda Putri dan juga teman-teman saya Reno, Mercy, Grace, Nabila dan juga Putri yang mempresentasikan produk kami yaitu Be Aware yang mengusung tema Empowering Diversity, Driving Equity dan juga Building Success. Mungkin sebagian dari kalian masih bertanya-tanya, apa hubungannya gender equality dengan produk kami? Kami berangkat dengan 2 isu utama kami, yaitu isu sosial berupa gender equality. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang hingga kini masih minim pengetahuannya tentang pentingnya gender equality dalam dunia kerja, pendidikan, ataupun kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, dalam isu lingkungan, sampah plastik di Indonesia spesifiknya menduduki peringkat kedua berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia dengan 5,4 juta ton per tahun. Hal itu setara dengan 14% dari total jumlah produksi sampah di Indonesia. Dengan begitu, kami mengelaborasikan 2 isu utama kami dengan menciptakan inovasi tote bag dengan konsep yang lebih kreatif dan berbeda. Dengan begitu, kami bisa menambahkan pesan yang mungkin mendukung atau menggunakan desain yang mencerminkan konsep dari gender equality tersebut. Dengan begini, kami menciptakan tote bag yang unik dan juga dapat menarik di mata masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya singgung dan juga saya mention berkali-kali, Be Aware. Be Aware adalah merek atau produk yang berlandaskan pada isu sosial. Kami mengambil inspirasi dari isu sosial tentang kesetaraan gender atau gender equality dan menjadikan tema utama produk kami sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan awareness terkait isu-isu tersebut. Produk ini kami hasilkan dalam bentuk tote bag dan juga stiker. Bisnis bukanlah bisnis tanpa visi dan misi. Masuk ke dalam visi Be Aware yaitu mewujudkan industri kreatif subsektor seni kreasi dalam bentuk smart products dengan mengusung makna kesetaraan bagi semua. Yang kami highlight adalah perempuan, kelompok minoritas, dan juga kelompok marginal. Kami mewujudkan visi ini dengan formulasi terbaik dan didukung oleh teknologi terdepan berbasis TTA teknologi yaitu Trilogy Triangle Effect. Visi kami juga didukung oleh beberapa misi Be Aware yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, menyediakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau, dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Oke. Baiklah, yang selanjutnya adalah desain produk. Nah, untuk hasil karya kami, dengan adanya pengaruh eksternal dan internal dari kelompok, desain yang kami ambil itu ada 2. Yang pertama, desain simple bertuliskan gender equity, dan yang satunya bertuliskan women dengan 2 wanita sebagai ilustrasi. Desain kami merupakan desain original yang merupakan hasil karya kami sendiri tanpa mengandung plagiasi terhadap karya orang lain. Nah, seperti yang bisa terlihat di slide berikut, ada 3 stages untuk pembuatan desain kami, yaitu dari sketsa, base color, shading, dan juga finishingnya. Kami juga mengambil tote bag yang berukuran 35 x 40 cm yang sering digunakan oleh masyarakat dan juga berwarna putih agar gambar desainnya lebih kelihatan. Desain-desain yang kami ambil juga sudah cukup untuk menjelaskan arah atau vibe dari apa yang ingin kami jual kepada konsumen, itu tote bag yang berfokus pada tema dukungan bagi feminisme dan gender equity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan prototipe kelompok kami, yang mana tahapan progresnya adalah 1. Pembuatan logo produk dan tagline. Yang kedua, merancang beberapa desain tote bag yang sudah difinalisasi. Yang ketiga, pembuatan produk sampel, pembuatan akun media sosial, dan finalisasi dengan memesan batch pertama. Lalu yang keempat, melakukan penjualan produk dan dokumentasi testimoni penjualan produk. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan desain tote bag yang memakan waktu hingga 3 hari untuk sampai pada finalisasi desain akhir. Dan langsung melakukan pemesanan pada vendor yang menyediakan kain tote bag sesuai dengan keinginan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses penjualan produk kami. Tahap pertama yaitu melakukan uji coba prototipe produk berupa tote bag untuk memastikan apakah prototipe ini sudah sempurna atau belum. Kemudian yang kedua adalah
pengumpulan feedback pasar untuk memperbaiki atau mengembangkan prototipe produk sebelum produk akhir diluncurkan. Tahap ketiga yaitu membuat produk asli dan melakukan penjualan produk batch kedua setelah feedback. Dan yang terakhir, pembuatan laporan usaha dan evaluasi usaha. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Gantt chart kelompok 2. Gantt chart kami dimulai dari pekan pertama bulan Oktober 2023. Pada saat kami memulai tahap penentuan produk yang ingin dijadikan wirausaha dan berakhir pada pekan pertama bulan Desember 2023. Selama tahap-tahap kewirausahaan yang kami lakukan, terdapat beberapa perubahan rencana dan pelaksanaan usaha yang kemudian berpengaruh juga pada Gantt chart kelompok kami. Seperti yang terlihat, Gantt chart kelompok kami dibagi berdasarkan tipe tugas dan kemudian tugas dibagi lagi pada anggota-anggota kelompok tertentu. Saya akan menjabarkan Gantt chart secara lebih detail. Pada pekan pertama bulan Oktober 2023, tugas yang dibuat adalah penentuan produk dan pembuatan rancangan awal produk. Tugas ini dilakukan dengan diskusi yang dilakukan oleh semua anggota kelompok. Kemudian pada pekan kedua, tugas yang dilakukan adalah riset pasar. Tugas ini dilakukan oleh Ananda. Kemudian pada pekan ketiga, tugas yang dilakukan adalah mengolah hasil riset pasar. Tugas ini dilakukan oleh Putri. Dan tugas lain yang dilakukan adalah membuat dan mengevaluasi desain produk. Tugas ini dilakukan oleh Grace dan Nabila. Kemudian pada pekan keempat, tugas yang dilakukan adalah membuat dan mengevaluasi desain produk. Tugas ini dilakukan oleh Grace dan Nabila. Kemudian pada pekan pertama bulan November 2023, tugas yang dilakukan adalah pembuatan RAB. Tugas ini dilakukan oleh Mercy. Kemudian pada pekan kedua, kami memulai penjualan pertama. Tugas yang dilakukan adalah mengontak vendor. Tugas ini dilakukan oleh Reno, saya sendiri. Kemudian tugas lain yang dilakukan adalah mengawasi penjualan dan ketersediaan produk. Tugas ini dilakukan oleh Putri. Kemudian tugas lain yang dilakukan adalah mengawasi alur keuangan selama penjualan. Tugas ini dilakukan oleh Mercy. Pada pekan ketiga, kami menghentikan penjualan pertama. Tugas yang dilakukan adalah mengawasi alur keuangan selama penjualan, dilakukan oleh Mercy, dan menerima dan mengolah ulasan produk dari pembeli, dilakukan oleh Putri dan saya, Reno. Kemudian pada pekan keempat, kami memulai penjualan kedua. Tugas yang dilakukan adalah mengawasi alur keuangan selama penjualan, dilakukan oleh Mercy, dan tugas lain yang dilakukan adalah menerima dan mengolah ulasan produk dari pembeli. Tugas ini dilakukan oleh Putri dan saya. Kemudian pada pekan keempat, kami memulai penjualan kedua. Tugas yang dilakukan adalah mengontak vendor. Tugas ini dilakukan oleh saya. Kemudian tugas lain yang dilakukan adalah mengawasi penjualan dan ketersediaan produk. Tugas ini dilakukan oleh Putri. Kemudian tugas lain yang dilakukan adalah mengawasi alur keuangan. Tugas ini dilakukan oleh Mercy. Pada pekan pertama bulan Desember 2023, kami menyelesaikan semua tahap usaha. Tugas yang dilakukan adalah perhitungan keuangan terakhir yang dilakukan oleh Mercy. Jadi kita akan masuk pada bagian RAB. Untuk modal usaha dari tote bag BeAware ini sejumlah 228.000 yang dikeluarkan pertama untuk membeli paket data 3 orang yang masing-masing itu 1 giga. Nah, total pengeluaran buat paket data ini sebesar 23.000. Kedua, ada jasa desain tote bag yang dilakukan oleh anggota kelompok kami sendiri yaitu Grace dengan total pengeluaran 25.000. Selanjutnya ada biaya tidak tetap yaitu biaya printing tote bag-nya sendiri. Kami order 10 buah tote bag yang satuannya itu seharga 18.000 sehingga total pengeluaran untuk printing tote bag adalah 180.000. Kemudian jika di total keseluruhan pengeluaran untuk membuat tote bag BeAware ini adalah 228.000 sehingga masukan dan pengeluaran itu balance. Selanjutnya saya akan membahas tentang penjualan omset dari tote bag BeAware ini. Dari 10 tote bag yang kami jual ternyata laku semua dan kami menjual per itemnya per biji yaitu 40.000.
Nah, sehingga kami mendapat untung 22.000 setiap helai tote bag-nya itu. Nah, dari 10 tote bag yang terjual, di total keseluruhan omsetnya adalah 172.000. 172.000 ini kemudian kami bagi untuk 6 anggota kelompok kami, sehingga kami masing-masing satu orang mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pengembalian modal sebesar 28.500. Sekian untuk pelaporan dari keuangan omset penjualan tote bag BeAware. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 terkait produk kami, tote bag BeAware. Terima kasih banyak sudah menonton dan memperhatikan.